menceritakan aib keluarga, aib rumah tangga di sosial media, itu sebenarnya karena dia tuh insecure gitu terhadap relationship-nya sendiri. Ini Anabelku ya, alias analisa gembel, analisa ngasalku. Cemburu sendiri merupakan bentuk dari insecurities dong harusnya. Betul. Bahwa dia nggak merasa dirinya sendiri nggak secure enough untuk tetap dicintai, disayangi sama pasangannya kan. Jadi dia cemburu, jadi dia melihat semua tuh adalah threat, dan kalau ada threat, ada ancaman, berarti gue nggak aman. Ketakutan dari diri kita ada yang kurang atau ada yang salah, tapi ya gitu tercerminnya jadi kemana-mana. Sebenarnya gue takutnya lo tuh selingkuh, gue tuh takutnya lo tuh nggak puas sama gue, misalnya gitu ya. Hai parents, apa kabar? Kembali lagi di podcast Curhat Babu. Curhatnya bapak dan ibu. Yeay. Babab, kalau kita lihat nih ya di sosial media, hubungannya orang-orang itu kadang-kadang ada yang curigaan sama pasangannya. Ada yang memang pasangannya itu cenderung pengen banget dicurigain karena alias entah dia posting-posting yang aneh-aneh lah soal si mantan, pengen banget dicurigain, terus posting-posting tentang orang lain lah gitu kan. Pokoknya memicu apa ya, nggak tahu sih, kayaknya memicu ketidakpercayaan gitu loh. Itu menurutku kenapa? potensi nggak tahu kenapa. Cuman kadang-kadang aku ngerasa orang-orang yang mungkin mencari perhatian di sosial media, misalnya dengan cara-cara tadi, atau misalnya dengan cara menceritakan aib keluarga, aib rumah tangga di sosial media, itu sebenarnya karena dia tuh insecure gitu terhadap relationship-nya sendiri. Ini Anabelku ya, alias analisa gembel, analisa ngasalku. Insecure ini berarti udah lulus S1 ya? Kenapa emang? Tukang insecure bukan? Oh, itu insinyur. Ya. Gue gak ngerti. Coba insecure itu apa sih? Perasaan yang seperti perasaan nggak secure. Biar lucuan mana tadi, insinyur apa nggak secure itu insecure? Iya kan, insecure adalah sebuah perasaan ketika kamu tidak secure. Ya benar Benar sih. dong. Tapi bagaimana seseorang, ini kita jelaskan ya, kita kasih contoh aja tadi. Ya. Misalnya dia minta dicurigain tadi. Iya, kayak caper gitu loh dalam artian. Insecure dengan hubungannya, artinya merasa tidak secure dengan hubungannya, jadi dia caper. Jadi dia ngetes nih pasangannya cemburu gitu. Apa enggak nih kalau gue begini gitu. Iya, atau kalau misalnya gue coba spill nih kondisi rumah tangga gue di sosial media, dia bakal gimana? Kayak menunggu pasangannya bereaksi gitu loh. Sebenarnya dia insecure, tapi mencoba mancing-mancing, memancing di air keruh kayaknya gitu ya. Nih, itu cuma salah satu bentuk loh, karena sebenarnya itu yang kelihatan aja mungkin. Tapi banyak menurutku relationship yang memang cenderung bikin insecure gitu, tapi dalam diri kita. Tadi gitu. tuh cemburu sendiri merupakan bentuk dari insecurities dong harusnya. Betul. Bahwa dia nggak merasa dirinya sendiri nggak secure enough untuk tetap dicintai, disayangi sama pasangannya kan. Jadi dia cemburu, jadi dia melihat semua tuh adalah threat, dan kalau ada threat, ada ancaman, berarti gue nggak aman. Betul. Kau pernah ngerasain nggak insecure di dalam relationship ini atau sebelumnya? Waktu pacaran pernah. Kenapa tuh? Di awal-awal aku mungkin sedikit masih trauma dengan hubungan sebelumnya. Terus? Tapi ya begitu melihat kamu terus, wah nih temennya banyak nih, ada kesini kesitu lagi main sama ini itu. Padahal dianya sih santai-santai aja, main-main. Tapi ya gue langsung, wah jangan-jangan ada apa-apa nih, apa gue kurang apa ya, gue kurang apa ya. Jadi insecure takut aku selingkuh maksudnya? Salah satunya saat itu. Dan itu juga di saat yang bersamaan juga berpikir bahwa gue kurangnya apa. Oh gitu. Perasaan insecurity itu seperti itu kan? Jadi perasaan insecurity itu sebenarnya apa ya? Kayak ketakutan dari diri kita ada yang kurang atau ada yang salah. Tapi ya gitu tercerminnya jadi kemana-mana. Sebenarnya gue takutnya lo tuh selingkuh. Gue tuh takutnya lo tuh nggak puas sama gue, misalnya bisa gitu jadi. Ya. Salah gitu satunya ya? mungkin penyebabnya adalah insecurities tuh rasa self awarenessnya mungkin yang belum sampai kali ya. Bisa jadi. Di saat kita melihat orang yang temennya misalnya temennya Nucha nih, wih jabatannya tinggi, oh dia ternyata public figure apa, ternyata dia apa, sedangkan gue siapa gitu. Bisa jadi. Jadi membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah itu kan self awarenessnya kurang, belum sadar dirinya tuh sebagus apa, sejelek apa.
Iya gue sih. lah setidaknya di saat itu gitu. Tapi kalau ngelihat payung besar insecure tuh macam-macam ya. Namanya juga ketidakamanan, Iya. merasa tidak aman, merasa takut, tidak aman tuh kan berarti perasaan takutnya besar. Itu bisa tercermin di macam-macam ya dalam Iya. relationship. Salah Bukan satunya- cuman ya salah satunya kesetiaan tadi gitu kan, Kesetiaan, soal takut selingkuh gitu. Iya. Atau kedua sebenarnya kecurigaan atau insecure soal financial sih. Iya, benar. Ya kan? Benar, Ngerasa- social status, financial. atau kecurigaan akan pasangan nggak ngasih uang dengan Iya. seutuhnya gitu, nggak jujur, terus apa ya nggak jujur gitulah ngasih uang dan lain-lain gitu, nggak transparan, terus insecure apalagi ya. Bahkan insecure tentang perbedaan sama pasangan. Iya. Jadi misalnya perbedaan sama pasangan yang ya sama tadi hal-hal seperti financial, social status. Oh dia dari pasangan. Misalnya kita pernah ngobrolin ya tentang yang perempuannya sukses. Kita pernah cerita tentang teman kita yang nggak berani. Alpha female yang teman kita nggak berani deketin seseorang karena wah dia tuh tajir banget, dia tuh rumahnya gede banget gitu, terus nggak jadi mulu. Itu insecure. Itu salah satu bentuk insecure mungkin ya. Atau misalnya age gap yang beda banget. Merasa bahwa ternyata perbedaan umur ini bikin gue ngerasa kok gue salah terus ya, kok apa mungkin karena dia lebih tua kali dia bener terus gitu misalnya. I see, benar age gap yang mungkin rasanya terlalu jauh gitu ya. Itu mungkin ada insecure-nya lumayan besar sih, karena misalnya nih misalnya aku kebayang gini, kalau misalnya aku usia sekarang terus pasanganku bisa jauh lebih tua, ada kekhawatiran sih, oh kayaknya gue dicurigain anak-anak mulu nih, cara pikir gue kayak nggak bener nih, makanya gue disalah-salahin mulu. Bisa jadi kayak gitu. Bisa. Padahal kan sebenarnya bukan age-nya kan, bukan number-nya, iya, tapi sebenarnya tingkat kedewasaan yang mungkin nggak selaras dengan age-nya, bisa aja gitu. Atau justru misalnya nih Aryo muda banget daripada aku gitu kan, aku misalnya usia sekarang, Aryo masih 20-an gitu kan. Iya emang. Itu pasti aku juga insecure loh. Jadi insecure kayak dia bisa nggak ya memenuhi kebutuhan misalnya financial keluarga, kan dia masih 20-an gitu. Atau secara fisik misalnya, wah kalau bedanya kita 20-30 tahun gini, nanti gue udah tua dong, gue udah gak kuat dong. Iya, dia masih 20 misalnya gitu. Untung dia lebih tua sih, jadinya ya udahlah aku yang lebih muda. Cuma 3 tahun. Tapi iya sih, umur tuh kadang-kadang mungkin bikin kita nyaman di satu sisi, tapi ada satu sisi lagi yang bikin kita lebih insecure gitu, Bab. Bisa dan itu sebenarnya perasaan insecure itu bukan salah sih menurutku. Normal ya itu dirasain ada normalnya terjadi, dan bagaimana itu bisa ditangani tentunya, kan itu bagian dari vulnerabilities kita. Kenapa kita jadi kayak ada perasaan insecure tuh bagus jadi trigger, wah gue merasa kurang nyaman dengan apa gue ya, nah itu baru dibenerin dari situ. Tapi kalau misalnya insecure-nya bikin jadi nggak pede gimana? Kan bisa aja jadi kayak nggak pede gitu loh, gue insecure banget nih. Misalnya gue kelihatan lebih tua daripada pasangan gue, kan jadi kayak aduh nggak pede mulu gitu loh. Betul, tapi udah sadar belum dirimu insecure misalnya? Nggak tahu sih. Nah kalau yang dianggapnya adalah nggak pedenya doang kan. Jadi perasaan di depannya adalah gue nggak pede nih, gue nggak pede, tapi nggak tahu nggak pedenya kenapa. Nah rasa insecurities tuh harusnya diajak untuk mencari nggak pedenya kenapa sih gue, apakah gue karena memang apa gitu suatu hal, jadi siapa tahu bisa diperbaiki, bisa ya ternyata bisa belajar lagi, bisa bisa kerja lagi, bisa menghasilkan lebih, bisa malah jadi motivasi untuk lebih baik misalnya seperti itu. Tapi insecurities itu harus kuat self awareness-nya sebenarnya. Tapi kan nggak semua orang punya self awareness yang tinggi. Self awareness tuh susah. Aku kemarin posting tentang kita tuh baru sadar bahwa belakangan dalam hidupku, bukan aku sendiri mungkin, bahwa kita tuh dibilang oh semua orang tuh punya hak yang sama, semua orang tuh benar punya hak yang sama, semua orang tuh sama, bersih, dilahirkan bersih, terus baru hidupnya yang bikin dosa bla bla bla. Tapi menurutku kita dilahirkan nggak pernah sama. Gitu ya? Sama siapapun menurutku ya nggak pernah sama. Jadi kita udah mewariskan apapun yang dari orang tua kita secara genetik, secara suka nggak suka privilege-nya, secara lebihannya, kekurangannya, semua tuh kita nggak kanvas kosong. Jadi kalau kita terus belajar diri kita tuh sebenarnya plus minusnya apa sih, itu semakin self aware harusnya. Sampai sekarang aku juga masih proses gitu. Tapi aku masih kayak dalam tahapan semua orang dilahirkan dari kanvas kosong. Berarti kita beda pendapat. Bisa jadi kanvas kosong dari segi bahwa rights-nya, opportunity-nya harusnya equal. Ya. Tapi sebenarnya enggak, kita nggak equal. Kita nggak equal. Equal lah.
Nah lo, ayo teman-teman komen apakah kita equal apa enggak, ayo. Tapi by the way balik lagi ke soal insecurity. Sebenarnya gimana caranya sih kita ngebantu pasangan supaya merasa lebih secure dalam hubungan ini gitu? Puji-puji aja terus. Yang kayak gitu. Kamu cakep kok, bilang aku kayak. Emang cuma soal cakep gak cakep doang insecure? Salah satunya. Enggak, tapi kan kalau misalnya gue pernah nih diselingkuhin, terus gue insecure dong abis itu ngerasa kayak gue nggak percaya lagi deh sama dia. Kayaknya gue curigaan deh dia kalau pulang malam, kalau dia weekend pergi kayaknya dia tuh gitu-gitu kan. Jadi insecure-nya keluar gitu. Tapi gimana caranya sih biar pasangan tuh merasa secure di dalam hubungan itu? Pertanyaan yang sangat susah. Susah sebenarnya karena ini balik lagi ke jawaban gue tadi, kebanyakan berhubungan dengan self awareness dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya itu dibantu orang lain, dibergantungkan ke pasangan untuk menyembuhkan dalam tanda kutip ya insecurities itu nggak bisa, karena harus dari dalam diri sendiri. Kalau misalnya tadi dalam kasus tadi nggak pernah mau gimana pun akhirnya aku nggak pernah dari bagian itu ya, nggak pernah keluar lagi, nggak pernah keluar malam, terus nggak pernah ketemu orang. Tapi kalau bawaannya udah sulit percaya, belum memaafkan, belum bisa move on, akan selalu insecure. Bener sih. Sulit nggak sih? Dan menurutku ya perasaan-perasaan insecure tuh sebenarnya memang akan berlangsung cukup lama gitu. Tapi dia hilang timbul. Kalau lagi nggak ada trigger, dia akan adem aja. Tapi begitu ada trigger langsung kayaknya tuh gitu. Jadi seolah-olah insecurity itu tersimpan di bagian dalam tubuh kita aja gitu. Yang sebenarnya ngaruh juga loh ke fisik. Kalau kita nggak jabarin, kalau kita nggak aware bahwa kita punya rasa insecure itu, karena itu berulang. Jadi kayak kita dari kecil aja misalnya ya, kita menyimpan insecurity dari misalnya orang tua kita memperlakukan kita nggak baik gitu ya. Kita akan insecure kalau deket sama orang yang kok kayak dia potensi mau menyakiti gue nih, kayak keinget lagi, ke-trigger kayak gitu-gitu loh. Jadi insecurity tuh bisa muncul dari masa lalu gitu. Entah lo punya relationship yang gak bagus sama soal trust sama misalnya sama nyokap lo, sama bokap lo, atau lo pernah ngerasa dibully waktu kecil, terus begitu gede juga lo insecure kan, punya temen misalnya gitu, takut dibully lagi, takut diapain gitu. Tuh perasaan yang tersimpan jangka panjang banget gitu. Emang benar, bagus juga ya, karena kita kan selama hidup harusnya selalu belajar menjadi menyusun hidup lebih baik, dan itu adalah proses yang nggak akan pernah selesai sampai semoga sih selesai. Tapi selama jalan hidup tuh ada terus kita harus merawat diri gitu, secara mental, secara itu. Jadi healing yang disebut, gue nggak setiap kali ada yang bilang aku mau healing ke Bali itu, gue nggak pernah bilang sok-sokan healing. Karena sebenarnya memang itu bagus buat masing-masing. Sekarang aja karena mungkin dianggapnya kata healing sendiri itu overuse, terus dicela. Padahal itu bagus, you need to take a break, you need to find yourself. Lo harus belajar ngomong ke diri sendiri segala macam. Mungkin lo cuman butuh istirahat doang, butuh jeda doang. Itu penting karena itu semua bagian dari mengenal diri sendiri untuk insecurities gue apa ya, gue masih kenapa ya sekarang ya, apa ngobrol gitu. Iya, dan yang perlu diketahui juga selain tadi self awareness soal insecurity itu perlu dijabarkan sih, kita insecure terhadap hal-hal apa aja sih. Coba dijabarin, ditulisin, terus cek deh patternnya tuh apa sih, polanya tuh apa sih gitu. Kenapa sih perasaan insecure ini terus muncul atau terus ke-trigger? Mungkin ada beberapa hal yang yaitu tadi polanya sama gitu. Dan untuk mengurangi atau istilahnya ya, mengobati hal tersebut, itu tuh sebenarnya jawabannya di kita, supaya kita tidak insecure atau tidak terjadi lagi tuh gimana sih? Kayak misalnya mungkin bisa dengan memaafkan gitu. Mungkin ada hal-hal di masa lalu yang kita jadinya nggak kita maafin gitu ya, jadinya kebawa terus gitu. Nah tapi dengan memaafkan misalnya waktu itu tuh membuat langkah kita tuh jadi lebih baik. Jadi insecurity-nya itu tuh juga tadinya misalnya segini banyaknya jadi dikit loh, berkurang. Nggak jarang loh kadang-kadang gue dengar pasangan yang sebenarnya bukan marah sama pasangannya, tapi marah sama orang tuanya. Bisa jadi ya. Bisa jadi dia marah atau marah sama dirinya sendiri gitu, yang memang nggak bisa ya kalau kita dari kecil diajarinnya kalau jatuh yang dipukul kursinya, kursi nakal, itu kan seolah-olah diri kita sendiri kayak nggak pernah salah gitu. Nah abis itu sekarang
semakin gede akan melihat bahwa dirinya nggak pernah salah, pasti ada orang lain, pasti salahnya si A, si B, si A. Jadi akibatnya marahnya kita belum tentu tuh ke orang yang tepat. Betul, jadi sebenarnya nggak benar-benar objektif ya kemarahan kita gitu, benar. karena bisa jadi ya terjadi di masa lalu juga. Iya. Gitu deh. Jadi gimana? Berat. Apakah kamu insecure? Apa Ya, secure aja? Insecure sih, ada insecure-nya pasti masih ada. Masih ada. Ada beberapa insecurities seperti misalnya kita disuruh ajak biar mindful sekarang contohnya untuk yang sekarang ini, tapi I can't help myself untuk melihat masa depan terus gitu. Mau jadi apa, anak-anak gue gimana ya, masih ada. Itu rasa insecurities kan. Benar. Jadi maksudku adalah rasa insecurities itu normal, nggak ada masalah selain selama kita bisa menemaninya dan menyembuhkannya diri sendiri gitu. Betul. Oke, kalau gitu cukup untuk episode kali ini ya. Siap. Jangan lupa untuk subscribe, likes, dan share juga atau follow @parentalk.id dan juga curhat Bapak Ibu di Betul. Instagram. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Kalau mereka nggak follow, insecure nggak kita? Insecure ya kalau Kalau followersnya nggak dikit. di-subs gimana? Insecure nggak kita? Ya. Di-share gimana?